Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Skakes Digital Learning atau Skakes Dila, salah satu program dari Skakes TV yang berisi video-video pembelajaran dari berbagai macam mata pelajaran yang ada di SMK, terutama di SMK Kesehatan Airlangga. Kembali bertemu dengan saya, yaitu Bapak Aldino Kamarudin Santoso, guru mata pelajaran biologi. Kita akan belajar biologi kembali setelah sebelumnya kita belajar tentang keanekaragaman hayati, virus, dan bakteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu tentang topiknya adalah enzim dan metabolisme. Apa itu enzim? Apa itu metabolisme? Akan kita bahas secara tuntas atau dikupas gitu kan dalam video kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang disampaikan kali ini dapat bermanfaat, dapat berguna, dan dapat dengan mudah dipahami oleh semua yang mempelajarinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke materi tentang enzim dan metabolisme. Apakah di antara pemirsa sekalian ada yang pernah dengar enzim dan metabolisme? Ya, enzim mungkin pernah dengar. Enzim itu adalah salah satu merek pasta gigi gitu kan. Lalu kalau metabolisme, apa itu metabolisme gitu kan? Oke, kita akan lanjutkan. Ya, ini adalah daftar isi, mulai standar kompetensi, materi, dan sebagainya. Kita masuk ke standar kompetensi. Memahami pentingnya proses metabolisme pada organisme dan tujuan pembelajaran pada bab enzim dan metabolisme ini adalah mengetahui struktur, fungsi, dan cara kerja enzim, serta mengetahui hubungan enzim dengan penyakit. Oke, berarti enzim ini adalah suatu zat atau sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia gitu kan, yang ketika tidak ada atau ketika keberadaannya terganggu bisa jadi berhubungan dengan adanya penyakit. Dan enzim ini ternyata memiliki fungsi, cara kerja, dan struktur tertentu yang akan kita bahas. Oke, lanjut. Oke, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme. Jadi, metabolisme ini adalah salah satu proses di dalam tubuh. Enzim adalah suatu zat yang membantu proses dalam tubuh tersebut. Nah, jadi enzim ini sangat berguna karena dia membantu proses yang ada di dalam tubuh. Gampangannya adalah kalau kalian punya kendaraan, kalian punya barang itu akan bekerja ketika ada pelumasnya, ada bahan bakarnya. Misalkan kendaraan bermotor, pasti dia butuh bahan bakar, bensin gitu kan. Nah, sama dengan enzim, tubuh kita ini bisa bergerak, berkegiatan, beraktivitas itu dengan berbagai bantuan dari berbagai macam-macam ya. Salah satunya adalah enzim. Lalu ada indikatornya adalah ya, PowerPoint-nya luar biasa ya. Menjelaskan pengertian metabolisme, menjelaskan pengertian enzim, menjelaskan komponen utama penyusun enzim, dan menyebutkan sifat-sifat enzim. Oke, mulai metabolisme itu apa sih tadi ya? Proses di dalam tubuh. Nah, proses yang seperti apa? Oke, nanti. Lalu enzim ini apa sih sebenarnya? Oke, suatu zat tertentu yang ada di dalam tubuh gitu kan. Lalu menjelaskan komponen utama penyusun enzim. Apa aja sih enzim itu? Isinya apa saja sih? Nah, sampai dengan sifat-sifat enzim. Enzim ini ketika cuaca panas, badai, dingin, nah itu seperti apa? Dia apakah tahan atau enggak? Nah, itu adalah sifat-sifat enzim. Oke, selanjutnya kita masuk ke ya, ini masih dalam indikatornya, dari mulai mekanisme kerja enzim, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, mengelompokkan enzim berdasarkan tempat kerja dan cara kerjanya, sampai menjelaskan peranan enzim dalam proses metabolisme. Oke.
Kita kembali ke Oke, baik. Kita membahas dulu apa itu metabolisme itu kan. Oke. Metabolisme ini adalah salah satu proses yang ada di dalam tubuh. Misalkan kalau kalian pernah belajar proses-proses dalam tubuh dari SD, SMP, itu kan pernah yang paling terkenal kan pencernaan. Lalu ada lagi pernapasan. Terus yang paling dikenal adalah reproduksi gitu kan. Nah, metabolisme ini juga proses gitu kan. Proses mengolah apa? Berbagai hal gitu kan. Nah, enzim ini berkaitan dengan metabolisme ini berkaitan dengan enzim. Nah, enzim meliputi banyak hal, mulai struktur, faktor yang mempengaruhi kinerjanya, sifat, mekanisme kerja, dan pengelompokannya. Oke, pada mulanya kita masuk dulu ke metabolisme. Ya, apa sih metabolisme? Metabolisme itu apa ya? Oke, krayon Shinchan. Langsung saja dijawab. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat selular atau di tingkat sel. Jadi metabolisme adalah semua reaksi kimia, mulai bernapas itu kan ada pertukaran udara, terus udara tersebut berikatan dengan darah, itu kan ada proses kimiawi juga berikatan. Apalagi pencernaan, mulai mengunyah sampai makanan itu dirombak itu jadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan itu diedarkan ke seluruh tubuh. Bagaimana cara berikatan dengan darah sampai dibuang itu butuh bahan-bahan kimia. Artinya metabolisme ini tidak hanya 1-2 proses, tapi seluruh proses atau semua proses yang melibatkan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme ya. Termasuk yang dalam tingkat sel, kayak tadi pertukaran udara, oksigen masuk diganti CO2 gitu kan. Atau bagaimana oksigen berikatan dengan darah dan darahnya membawa oksigen sampai ke seluruh tubuh. Nah, metabolisme ini dibagi dua secara umum, ada anabolisme dan katabolisme. Kita masuk dulu ke anabolisme. Oke, apa sih anabolisme gitu kan? Nah, anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Oke, anabolisme. Ingat penyusunan. Penyusunan itu dari yang sederhana menjadi sesuatu yang kompleks. Jadi misalkan kalau kalian itu membuat suatu puzzle, itu menyusun kepingan sampai membuat sesuatu puzzle yang utuh. Nah, itu adalah gambarannya anabolisme. Jadi anabolisme ini kalau di dalam tubuh itu adalah membuat sesuatu dari proses kimiawi gitu kan. Jadi misalkan dalam membentuk suatu molekul tertentu yang kompleks dari sesuatu yang sederhana gitu kan. Misalkan tubuh kita ini kan ada karbon, ada oksigen, ada hidrogen, digabung jadi CHO, digabung lagi jadi C6H12O6. Nah, itu jadi karbohidrat. Nah, artinya karbohidrat itu berasal dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh ya. Oke. Intinya anabolisme ini adalah menyusun atau membuat sesuatu dari sederhana menjadi sesuatu yang kompleks. Oke, kita lanjut. Apa bedanya dengan katabolisme lah? Kalau katabolisme itu katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak ada huruf K, merombak suatu substrat kompleks kompleks menjadi molekul yang komponen-komponennya menjadi komponen-komponen penyusunnya, atau dalam artian kebalikannya dari anabolisme. Kalau anabolisme penyusunan dari sederhana menjadi kompleks, tapi kalau katabolisme dari kompleks dipecah, dirombak dari yang kompleks menjadi yang lebih sederhana, sambil melepaskan energi pada umumnya berupa ATP. Intinya, kita misalkan nih contoh makan sesuatu, itu kita selalu kalau makan itu nggak bisa langsung diterima oleh tubuh. Kenapa? Ya kalau langsung diterima oleh tubuh, kita makan roti, kita makan nasi, berarti yang diedarkan ke tubuh itu ya roti dan nasi.
berarti kalau kita tiba-tiba terluka, keluar roti, keluar nasi. Nah, itu kan nggak gitu kan. Dan artinya roti dan nasi harus dirombak dulu, harus dipecah dulu menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Apa itu? Ya, macam-macam. Nah, kalau roti dan nasi kebetulan mengandung karbohidrat. Karbohidrat dipecah pada komponen yang paling kecil, itu adalah zat gula atau glukosa. Itulah yang nantinya bisa diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Oke lah, kita lanjut sekarang, barulah kita masuk ke enzim. Apa sih enzim itu kan? Nah, enzim merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Artinya, enzim dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut-ikut berubah. Enzim ini sesuatu yang ikhlas. Dia kerja membantu, tapi dia tidak ikut berubah atau hanya sekedar mempercepat urusan orang lain. Nah, kalau dalam biologi ini berarti enzim ini mempercepat reaksi-reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita. Contoh, misalkan kalau SD atau SMP, ingat-ingat bahwa dalam suatu sistem, terutama pencernaan ya, kan ada tuh enzim. Air ludah kita saja mengandung enzim. Enzim apa? Ayo. Petialin atau amilase gitu kan. Membantu memecah gitu kan. Dari tadinya nasi, kita kunyah-kunyah, paling tidak nasinya sudah hancur. Artinya kalau misalkan tidak ada air ludah kita, jangan-jangan kita ngunyahnya itu 1 jam, 2 jam, 3 jam barulah lembut. Sedangkan kalau kita makan sesuatu yang nggak lembut, yang sakit nanti siapa yang marah nanti? Lambung atau kerongkongan. Atau kalau orang Jawa keloloten gitu ya, makan yang masih utuh tiba-tiba ditelan. Nah, ini kan sakit semua nih, kerongkongan sampai saluran-saluran pencernaan. Nah, maka dari itu dibantulah proses pencernaan itu dengan sesuatu yang dinamakan enzim. Dan tidak hanya pencernaan ya, ada proses-proses yang lainnya selain pencernaan. Yang mudah adalah pencernaan. Nah, enzim tadi apa? Mempercepat reaksi. Jadi semisal tubuh kita ini tidak memiliki enzim atau tidak ada enzim, apakah reaksi dapat berlangsung? Ya, mungkin saja bisa tetap berlangsung. Tetapi apa? Lawan kata cepat apa? Lambat. Berarti kalau tidak ada enzim, reaksi-reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita itu tidak akan berlangsung cepat alias berlangsung lambat. Bisa jadi mungkin kalau kita makan sesuatu, kita nggak punya enzim, mencernanya lama. Ya kita nggak punya energi. Orang energi itu dari nasi, nasinya nggak dicerna-cerna, tetap lapar Pak. Ya mungkin karena nasinya belum jadi gula atau belum jadi nasinya belum diubah menjadi energi, lambat. Sehari baru jadi energi. Jadi makan sekarang, energinya besok. Jadi gimana ya, agak susah kalau tanpa enzim ya. Dalam hal ini berarti enzim ini punya peranan yang penting karena mempercepat reaksi. Dan dia biasa disebut dengan katalis atau katalisator, mempercepat suatu reaksi. Oke, lanjut. Oke, struktur enzim. Jadi enzim ini kan kayak kemarin kita belajar virus, belajar bakteri. Strukturnya seperti apa sih? Ciri-cirinya seperti apa sih? Oke. Apa sih inti atau isi dari enzim itu apa sih? Oke. Pada dasarnya enzim itu adalah protein dan non-protein. Ingat protein, apa protein? Oke, salah satu dalam tubuh kita yang bermanfaat. Misalnya untuk apa? Membentuk sel-sel tubuh yang rusak gitu kan. Misalkan tubuh kita ada yang terluka, tubuh kita ada yang kekurangan bahan untuk membentuk sel yang baru. Berarti tubuh kita butuh yang namanya protein itu kan. Nah, protein ini ternyata tidak hanya langsung membentuk tubuh, tapi juga merupakan senyawa atau penyusun dari enzim. Ya, walaupun enzim itu tidak hanya terdiri atas protein, karena ada struktur yang non-protein, yaitu apa? Ya, gugus prostetik atau bagian enzim yang bukan protein. Oke. Nah, lalu dari bagian yang bukan protein ini dibagi dua lagi menjadi gugus kofaktor dan gugus koenzim. Dan nama lain dari protein adalah apoenzim, apoenzim. Kalau yang bukan protein yaitu gugus prostetik. Oke, kita masuk dulu ke protein.
Oke. Apoenzim yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil. Labil itu mudah berubah-ubah, tidak stabil, gonta-ganti, mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Jadi misalkan apoenzim ini bagian enzim tadi yang mungkin ketika kena panas dia mudah rusak atau mudah berubah ya, kondisinya ya. Jadi tidak stabil ya. Oke, lanjut. Kalau satunya adalah gugus prostetik atau bagian enzim yang tidak tersusun atas protein. Gugus prostetik tadi dikelompokkan menjadi dua, yaitu kofaktor atau dari bahan anorganik dan koenzim tersusun dari bahan organik. Apa itu anorganik? Organik itu hidup, itu makhluk hidup gitu kan. Anorganik mati ya. Tapi kalau dalam hal ini berarti ada sedikit perbedaan ya makna. Jadi kalau bahan organik itu ya bahan-bahan penyusun lah ya. Kalau anorganik ya selain organik gitu aja sih. Tidak usah terlalu panik harus menghafalkan. Intinya adalah enzim terdiri atas dua, protein, non-protein. Protein itu apa sih ya? Protein kayak protein makanan, tapi dia bermodifikasi atau menjadi spesifik untuk jadi enzim. Selain protein apa? Gugus prostetik. Gugus prostetik ada terdiri atas dua lagi. Apa tadi? Kofaktor dan koenzim. Salah. Kofaktor dulu. Kofaktor. Kofaktor adalah ini. Komponen non-protein yang tersusun dari zat anorganik yang umumnya berupa logam, misalnya Cu, cuprum, tembaga, Fe, besi, Mn, mangan, Zn, seng, Ca, kalsium, K, kalium, dan Ko, kobalt. Nah, berarti enzim itu terdiri atas protein, terdiri atas gugus prostetik. Ternyata di antara gugus prostetik ada logam. Berarti tubuh kita sebenarnya mengandung enzim, mengandung logam. Ya benar, bisa jadi. Tapi logamnya bukan dalam logam yang besi-besi yang kayak bangunan ya. Dalam artian besinya itu dalam bentuk struktur atomnya ya, atau dalam bentuk yang sangat kecil yang mungkin bisa larut, atau bentuknya itu ya ukurannya nggak seberapa besar lah ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya mengandung logam ya, secara nggak langsung ya. Ya nggak apa-apa, nanti kita kena magnet ketarik, ya nggak juga lah, kan ukurannya kecil itu kan. Lalu kalau gugus koenzim ini adalah bagian dari gugus prostetik yang terdiri atas senyawa organik non protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim, contohnya NAD, NADP, dan koenzim A. Oke, lanjut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja enzim. Nah, jadi misalkan kalian bekerja nih, kalian sekolah nih. Faktor-faktor apa sih yang membuat kalian itu semangat sekolah gitu kan? Misalkan, 1, dapat uang saku. 2, ketemu orang yang disukai, cem-ceman atau cememel. 3, ketemu teman-teman, bisa mungkin curhat, bisa cerita-cerita, berbagi informasi dan sebagainya. Itu faktor-faktor mempengaruhi kita semangat untuk sekolah. Andai kata kita tidak dapat uang saku, mungkin semangat kita sekolah akan turun. Misalkan, andai kata kita tidak bisa ketemu dengan sosok orang yang kita sukai, mungkin kita nggak seberapa semangat. Nah, begitu pula enzim. Enzim itu kerja di dalam tubuh kita, punya faktor-faktor yang bisa mendorong enzim semangat kerja, atau mungkin dia malas bekerja gitu kan. Nah, apa saja sih faktor-faktornya? Nah, silakan klik di sini. Oke. Ya, ada berbagai macam ya. Ada 1, suhu, pH, inhibitor, dan konsentrasi substrat. Secara umum ada 4, mulai suhu, pH, inhibitor, dan konsentrasi. Oke. Suhu yang seperti apa sih yang membuat enzim semangat? Oke, kita buka satu persatu. pH seperti apa sih? Oke, kita buka dulu ke suhu. Oke, jadi enzim ini suka kerja kalau suhunya seperti apa sih? Kira-kira gitu. Peningkatan suhu menyebabkan molekul bergerak cepat. Pada kondisi yang demikian, suatu reaksi dapat berlangsung cepat atau tidak berjalan sama sekali. Hal demikian dimungkinkan karena setiap enzim mempunyai suhu optimum tertentu sehingga dapat melangsungkan reaksi
secara maksimal. Oke, kita langsung aja ke gambar. Oke, jadi gini, enzim itu bekerja pada suhu tertentu yang mana dia bekerjanya sangat maksimal. Misalkan suhu 40 derajat, dia maksimal kerjanya. Ya udah itu. Tapi ada lagi enzim tertentu yang kerja maksimalnya di suhu 50 atau 60. Loh Pak, apakah semakin panas suhu, apakah semakin semangat kerjanya enzim? Ya, bisa jadi secara umum iya, tapi juga sebenarnya belum tentu. Kenapa? Ada kalanya di atas suhu optimal. Misalkan tadi suatu enzim 40 derajat dia maksimal. Kalau suhunya 41, dia yang nggak maksimal lagi, alias dia down lagi, alias dia tidak lagi kerja semangat gitu kan. Suhu maksimal, suhu optimumnya 50. Ternyata suatu keadaan suhunya 100, ya nggak maksimal juga kan kinerja enzim. Males-malesan lagi lah. Jadi setiap enzim beda-beda. Dia punya suhu minimum sampai optimum. Lebih dari optimum dia rusak atau malah nggak bekerja lagi. Ya, jadi tidak selalu semakin tinggi suhu semakin cepat kinerjanya enzim. Karena ada suhu optimal dan ada batas maksimal itu yang ketika dilewati dia tidak lagi kerja maksimal atau bahkan rusak. Lanjut. Begitu pula pada pH ya. Oke, pH ini juga sama. pH tertentu dia mungkin males kerjanya. Semakin naik pH mungkin kinerjanya semakin bagus. Tapi ketika udah optimum ya itulah kesempatan enzim untuk bekerja secara maksimal di pH optimum. Lebih dari pH optimum, enzim ya males-malesan atau bahkan rusak enzimnya. Oke. Nah, begitu pula inhibitor lah. Inhibitor ini secara umum adalah dia penghambat ya, atau yang suka ganggu, resek. Jadi enzim ini kerja, ada aja orang yang resek. Nah, gitu. Misalkan seperti itulah. Begitu pula di inhibitor. Dalam tubuh kita ini tidak mulus-mulus saja ya. Buktinya apa? Misalkan kita kena penyakit, kita sakit. Artinya tubuh kita ini tidak bekerja secara maksimal, terganggu, entah sakit kepala, sakit gigi, sakit linu-linu lah, pegal-pegal lah. Enzim kerja, tetap aja ada yang ganggu lah. Bahasa ilmiahnya pengganggu enzim itu adalah inhibitor. Ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Kalau kompetitif itu inhibitor alias musuh yang kelihatan langsung mau bersaing dengan enzim. Jadi, yuk, boywan sama saya enzim. Saya akan lawan kamu enzim. Nah, itu kompetitif karena dia berani untuk nantang. Tapi kalau non kompetitif, ini musuh dalam selimut. Jadi dia sembunyi-sembunyi tiba-tiba nusuk dari belakang si enzim. Wah, ini bahaya. Berarti lebih bahaya yang mana nih? Non kompetitif. Ya, walaupun itu istilah aja ya. Pada intinya secara simpelnya adalah inhibitor kompetitif itu adalah yang bersaing langsung memperebutkan tempat atau wilayah kerjanya enzim. Atau enzimnya kerja langsung diganggu sehingga terganggu. Kalau non kompetitif diam-diam menghanyutkan, bergerak senyap, tiba-tiba nusuk. Nah, itu bedanya situ ya. Oke, lanjut. Ini apa lagi? Oke, inhibitor kompetitif tadi ya. Oke, lanjut. Oke, sifat-sifat enzim. Oke, sementara itu dulu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Enzim dan metabolisme, setidaknya kita sudah mempelajari apa itu metabolisme, yaitu rangkaian atau seluruh proses kimiawi yang ada di dalam tubuh kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Level paling mudah diingat atau mudah dilihat, misalkan kita setiap hari bernapas, mungkin makan, itu proses pencernaan. Nah, sampai yang paling kecil di dalam tingkat sel. Lalu metabolisme dibagi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Satunya memecah dari yang kompleks menjadi sederhana, yaitu katabolisme. Satunya lagi adalah anabolisme, yaitu menyusun dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Lalu kita juga belajar tentang enzim, yaitu adalah suatu zat yang mempercepat reaksi di dalam tubuh walaupun tidak ikut bereaksi. Bantu tapi tidak ikut terjun langsung. Wah, enzim sangat-sangat ikhlas ya. Jadi sifatnya disebut katalis, dan tadi kita sudah mempelajari sedikit aja tentang enzim, yaitu adalah hal-hal yang mempengaruhi kinerjanya, dan yang paling dasar adalah struktur apa aja sih penyusun enzim itu kan. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Misalkan jika ada waktu kita akan lanjutkan lagi bab tentang enzim
yaitu tentang cara kerjanya, lalu mungkin hubungannya dengan penyakit-penyakit ya. Misalkan kalau kekurangan enzim itu apa, atau kalau misalkan enzimnya diganggu atau apapun, nanti akan adakan lagi sesi video tentang enzim lebih mendalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, silakan disampaikan di kolom komentar ataupun lewat sosial media SMK Kesehatan Airlangga, entah lewat Instagram, DM, komen, atau di YouTube, atau di Facebook, dan sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan, dapat diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.